Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Sila Ardana, dengan NIM A12 2022 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai objek puskesmas yang saya ambil. Oke, langsung saja. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Sejarah perusahaan Puskesmas Gunung Pati Semarang berdiri sekitar tahun 1962, yang dibangun di atas tanah seluas 1.666,2 meter, luas gudang induknya 380,2 meter, dan luas gudang rawat inapnya 114 meter. Puskesmas Gunung Pati salah satu pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, baik rawat jalan maupun rawat inapnya. Dengan masyarakat sadar untuk hidup sehat menjadikan Puskesmas Gunung Pati Semarang mengalami peningkatan tiap bulannya. Puskesmas Gunung Pati Semarang terletak di pinggir jalan raya, berlokasi di Jalan Mr. Wuryanto, Kelurahan Pelalangan, RT 4 RW 1. Letak Puskesmas Gunung Pati Semarang ini mudah dijangkau oleh masyarakat Gunung Pati Semarang. Baik, yang selanjutnya ada visi dan misi dari Puskesmas Gunung Pati Semarang. Yang pertama, visi Puskesmas Gunung Pati menjadikan puskesmas pilihan dan mitra terbaik masyarakat menuju Kecamatan Gunung Pati sehat. Yang kedua, misi Puskesmas Gunung Pati. 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, moto Puskesmas Gunung Pati, yaitu pelayanan prima untuk semua. Yang selanjutnya ada struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu Koor Pemberantasan Penyakit Menular, yang kedua Koor Kesehatan Masyarakat, yang ketiga Koor Promosi Kesehatan, serta Koor Pelayanan Kesehatan. Yang kedua ada Kepala Tata Usaha, meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan. Baik, yang selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab. Kepala Puskesmas memelihara dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat wilayah kerjanya dan bertanggung jawab atas koordinasi segala kegiatan dalam daerah yang dilayani, serta memberikan arah dan petunjuk kepada staf untuk menentukan arah tujuan, sarana, dan melaksanakan rencana kerja. Yang kedua ada kepegawaian, menyiapkan bahan penyusun rencana kebutuhan dan administrasi kepegawaian. Yang ketiga ada keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan laporan keuangan, dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada perlengkapan, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan rumah tangga, perlengkapan humas, dan protokol sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada koordinator pelayanan masyarakat, menilai dan melaporkan kinerja dari subbagian kesehatan. Baik, yang selanjutnya ada analisis proses bisnis sistem yang sedang berjalan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya mengambil alur pengolahan data rekam medis. Nah, ini dia contoh FOD yang saya buat mengenai alur pengolahan data rekam medis. Pasien yang baru harus mendaftar lebih dahulu ke loket pendaftaran serta mengisi formulir pendaftaran. Setelah data diisi dan diproses oleh bagian pendaftaran, lalu akan tercetak kartu pasien dan sebuah lembar pemeriksaan yang belum diisi. Lembar pemeriksaan diberikan kepada dokter, kemudian pasien tersebut diperiksa oleh dokter.
Dokter akan mengisi diagnosa penyakit pada lembar pemeriksaan tersebut serta membuat resep yang akan diserahkan kepada pasien. Lembar pemeriksaan diserahkan kembali ke loket pendaftaran guna dijadikan bahan untuk pembuatan laporan rekam medis. Laporan rekam medis yang telah selesai akan diberikan kepada pimpinan yang kemudian diarsipkan. Baik, yang kedua saya mengambil alur pembuatan surat keterangan sehat di puskesmas. Nah, ini adalah contoh FOD yang saya buat. Pertama-tama awal dari keberangkatan menuju puskesmas menuju ke tempat pendaftaran, kemudian mengambil nomor antrian dan langsung mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, menuju ke loket untuk menyerahkan identitas berupa KTP atau lainnya. Setelah itu akan diberikan nomor antrian baru dan akan mendapatkan sebuah belangko cek kesehatan. Kemudian lembar belangko tersebut akan diminta oleh dokter untuk diperiksa fisik bagian luar. Setelah selesai, dokter akan menyuruh untuk ke loket lagi untuk proses pembayaran biaya dan akan mendapatkan tanda tangan dokter serta cap instansi dari puskesmas. Baik, yang selanjutnya ada alur proses rawat inap. Nah, ini dia contoh FOD yang saya buat mengenai alur proses rawat inap. Pasien setelah sampai di puskesmas langsung menuju ke loket pendaftaran. Kemudian pasien akan ditanya identitas yang dibawa. Pasien menyerahkan identitas berupa KTP, KK untuk dibuatkan IDMR serta cek kamar yang kosong. Pasien melakukan pembayaran ke bagian kasir atau pelayanan. Kemudian akan diarahkan menuju kamar yang dituju. Setelah beberapa hari pasien sembuh bisa pulang. Baik, selanjutnya ada analisis masalah dengan metode Piaget. Baik, yang pertama di sini ada kinerja. Kinerja ini masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas yang dijalankan oleh sistem mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. Jumlah produksi adalah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan selama jangka waktu tertentu. Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai serta kepuasan petugas kesehatan dalam menggunakan e-puskesmas. Yang selanjutnya ada informasi. Informasi merupakan komoditas yang penting bagi pemakai akhir karena informasi yang akan dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari pengguna dan juga dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Informasi kesehatan yang memadai dan tidak ketinggalan zaman serta pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi merupakan motivasi paling umum bagi suatu lembaga. Pijakan dasar bagi kebanyakan manajer adalah biaya yang murah. Finansial dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan inefisiensi penggunaan perangkat pendukung e-puskesmas. Yang selanjutnya ada kontrol. Tugas-tugas dari suatu sistem informasi perlu dimonitoring dan dibetulkan jika ditemukan adanya kinerja yang di bawah standar. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi penyalahgunaan atau kesalahan sistem dan menjamin keamanan data. Pengontrolan itu sendiri terhadap penerapan e-puskesmas sudah baik serta dalam pengolahan sistem registrasi pasien ada beberapa kendala. Yang selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut digunakan dengan pemborosan yang minimal. Oleh karena itu, masalah efisiensi membutuhkan peningkatan output atau hasil. Implementasi e-puskesmas yang efisiensi serta pemanfaatan layanan e-puskesmas. Yang terakhir ada layanan. Pelayanan yang baik dapat mencerminkan suatu lembaga itu baik atau tidak baik, sehingga pelayanan harus juga diperhatikan secara baik.
kepuasan petugas kesehatan dalam menggunakan e-puskesmas, serta kualitas pelayanan di puskesmas yang sudah memadai. Baik, di sini yang selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada hardware. Bagian ini merupakan bagian perangkat keras sistem informasi. Sistem informasi modern memiliki perangkat keras seperti komputer, printer, dan teknologi jaringan komputer. Yang selanjutnya ada software. Bagian ini merupakan bagian perangkat lunak sistem informasi. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada data, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi seperti contoh, dokumen, bukti transaksi, nota, kuantitas, serta masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada prosedur, merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sistem. Prosedur dapat berupa buku-buku penuntun teknis seperti buku manual, menjalankan program komputer, dan sebagainya. Baik, yang terakhir ada manusia. Manusia merupakan bagian utama dalam suatu sistem informasi. Yang terlibat dalam komponen manusia antara lain adalah manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas untuk mengelola pemrosesan data didukung dengan perencanaan, penjadwalan, identifikasi situasi out of control, dan pengembalian keputusan level menengah ke bawah. Yang kedua ada staf ahli, digunakan untuk analisis, perencanaan, dan pelaporan. Yang terakhir ada manajer. Manajer ini untuk pembuatan laporan berkala, permintaan khusus, analisis khusus, laporan khusus, pendukung identifikasi masalah dan peluang, pendukung analisis pengambilan keputusan level atas. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi kebutuhan fungsional. Kebutuhan identifikasi fungsional yang terdapat di rumah sakit Puskesmas Gunung Pati Semarang ada banyak. Ini merupakan yang saya sebutkan hanya beberapa bagian saja. Yang pertama ada pengolahan data pasien, yang kedua ada pendaftaran pasien, yang ketiga pengolahan data administrasi, yang keempat ada pengolahan data rekam medis, yang kelima ada pengolahan data diagnosa atau diagnostik, yang keenam ada manajemen stok obat, yang ketujuh ada pengolahan data jadwal dan antrian. Jika ada kebutuhan fungsional, pastinya juga ada kebutuhan non-fungsional. Nah, ini merupakan beberapa kebutuhan non-fungsional yang terdapat di Puskesmas Gunung Pati. Yang pertama ada kebutuhan perangkat keras seperti PC dengan prosesor Intel Pentium, RAM minimal 2 GB, monitor CRT 14, hard disk minimal 120 GB. Kebutuhan perangkat lunak seperti WordPress, XAMPP, MySQL, Canva, Figma, dan lain-lain. Yang ketiga ada security system, pembagian hak akses, meliputi username dan password. Verifikasi meliputi pertanyaan dan jawaban yang konsisten. Autentika meliputi kirim kode one time password. Yang terakhir ada kebutuhan SDM, sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pelaporan. Baik, di sini ada usulan proses bisnis sistem yang baru. Pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan alur pengolahan data rekam medis sistem yang baru. Baik, ini merupakan FOD pengolahan data rekam medis sistem informasi yang baru. Pasien menuju puskesmas langsung mengambil formulir, diisi secara lengkap dan detail. Formulir yang telah diisi dibawa ke loket pendaftaran untuk diinput data dan akan mendapatkan lembar pemeriksaan serta kartu pasien. Lembar pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada dokter yang bersangkutan untuk menjalankan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut akan menghasilkan diagnosa penyakit pasien. Dokter akan memberikan resep obat dan akan mengembalikan lembar pasien tersebut. Lembar pemeriksaan tersebut diserahkan ke loket untuk dibuatkan laporan medis. Laporan medis tersebut akan dikumpulkan lalu diserahkan kepada pimpinan.
Baik, yang kedua ada alur proses pembuatan surat keterangan sehat sistem baru. Nah, ini merupakan contoh FOD yang saya buat untuk alur proses pembuatan surat keterangan sehat. Mula-mula awal dari keberangkatan menuju ruang pendaftaran untuk mengambil nomor antrian serta mengisi formulir. Formulir diisi secara lengkap dan sesuai dengan data diri. Setelah itu menuju ke loket untuk menyerahkan identitas berupa KTP. Setelah itu petugas akan meminta melunasi pembiayaan untuk mendapatkan nomor antrian baru serta akan mendapatkan lembar belangko. Lembar belangko akan diserahkan ke dokter untuk diperiksa bagian tubuh atau bagian tubuh fisik luar. Setelah selesai akan mendapatkan tanda tangan dokter serta cat instansi dari puskesmas. Baik, yang selanjutnya ada alur proses rawat inap sistem baru. Nah, ini merupakan contoh FOD yang saya buat, meskipun belum sempurna, ya alhamdulillah. Baik, ini adalah narasinya. Pasien menuju puskesmas langsung menuju ke loket pendaftaran untuk mendaftarkan rawat inap bagi pasien yang sedang sakit. Di loket pendaftaran akan ditanya apakah pernah berobat atau tidak. Jika tidak, akan disuruh membuat ID-MR. Jika sudah, petugas akan mencari ID-MR data pasien. Petugas akan mengecek kamar yang kosong. Setelah ada kamar yang kosong, pasien menuju kamar tersebut, serta pasien akan ditawarin unit penunjang. Jika iya, pasien menuju pusat pelayanan. Pusat pelayanan tersebut akan memeriksa unit penunjang serta melakukan pengiriman unit penunjang tersebut. Pasien melakukan pembayaran setelah beberapa hari dirawat inap di puskesmas setempat. Nah, itu dia hasil pekerjaan yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila pekerjaan saya yang dibuat kurang sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat Chun selaku dosen APSI. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.